Halo semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok Afrika Selatan akan memberikan penjelasan mengenai etnografi bangsa-bangsa di kawasan Afrika bagian selatan. Adapun penjelasan kali ini kami lakukan untuk memenuhi nilai tugas akhir mata kuliah etnografi bangsa-bangsa. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Flora Limena dengan NIM 101. Selanjutnya, Selanjutnya ada saya Muhammad Hasbi dengan NIM 088. Selanjutnya, Selanjutnya ada saya, Nabila Nur Alfia dengan NIM 064 dan selanjutnya Nah, yang terakhir ada saya, Hanifah Ramadhani, Nimakil 010. oke, kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu deskripsi lingkungan. Jadi, Afrika bagian selatan itu dimulai dari mana sih? Afrika bagian selatan itu bisa diidentifikasi dari dua pendekatan, secara geografis atau secara demografis. Secara geografis, Afrika bagian selatan itu dipisahkan oleh daerah Sahel yang membentang dari Mauritania hingga Somalia. Daerah ini memisahkan antara Afrika bagian selatan dan Afrika bagian utara. Adapun dalam pendekatan etnografis maupun demografis, Afrika bagian selatan itu dikenal dengan wilayah yang didiami oleh suku Bantu. Suku Bantu di kemudian hari menurunkan beberapa subsuku yang akan dibahas di pembahasan berikutnya. Nah, ini sekilas mengenai orang-orang yang mendiami di kawasan Afrika bagian selatan atau biasa dikenal orang suku Bantu. Orang-orang suku Bantu itu menurut penelitian arkeologis berawal dari wilayah yang sekarang dikenal sebagai negara Nigeria. Mereka melakukan migrasi atau sering dikenal dengan istilah Bantu migration. Mereka dari Nigeria pindah ke wilayah selatan atau disebut sebagai pergerakan di Persal, membentuk beberapa subsuku di dalamnya. Orang-orang suku Bantu dikenal pula sebagai cradle of human civilization atau induk dari ras-ras yang ada di dunia. Hal ini disebabkan karena beberapa teori, salah satunya multidiversal. Orang-orang dari suku Bantu setelah pindah dari Nigeria ke selatan, mereka mencar ke berbagai wilayah di dunia. Salah satu teori yang menyebutkan bahwa orang-orang suku Bantu ini bahkan bisa sampai menyeberangi Samudra Hindia lewat pesisir timur Afrika. Setelah itu mereka menyebar ke kawasan Mediterania, ke Eropa, lalu juga ke Timur Tengah, bahkan hingga ke kawasan Pasifik. Nah, orang-orang suku Bantu ini sering dikenal pula sebagai orang peradaban sungai. Kenapa begitu? Karena orang-orang suku Bantu dikenal telah melakukan kegiatan pertanian dan peternakan dengan memanfaatkan sungai sebagai sumber irigasi. Dengan demikian, mereka dapat melakukan domestikasi hewan dan melakukan kegiatan cocok tanam dengan memanfaatkan sungai tersebut. Selain itu, yang terakhir, orang suku Bantu seperti sudah disinggung sebelumnya, ia adalah induk dari sub-sub suku di Afrika bagian selatan. Oleh sebab itu, suku Bantu pada perkembangan akhirnya akan memberikan dampak varietas demografis di negara-negara di kawasan Afrika bagian selatan. Nah, materi berikutnya adalah deskripsi keadaan penduduk Afrika bagian selatan. oke. Jadi di sini kelompok kami mengambil 3 negara, yaitu Afrika Selatan, Namibia, dan juga Eswatini. Pertama, saya akan menjelaskan terkait deskripsi keadaan penduduk di Afrika Selatan. Jadi, Afrika Selatan sendiri, menurut statistik South Africa tahun 2019, memiliki jumlah populasi penduduk sebanyak 58,77 juta jiwa manusia, yang mana 80% diantaranya merupakan golongan dari Black African Group, 9% Color Group, 3% Asian Group, 8% White Group. Selain itu, sektor utama ekonomi yang ada di dalamnya merupakan pertambangan, transportasi, energi, manufaktur, pariwisata, dan juga pertanian. Color group sendiri di sini merupakan
ras campuran dari pemukim awal di Afrika Selatan. Sementara itu, kebanyakan dari ASEAN Group yang ada di dalamnya merupakan keturunan dari pekerja kontrak India yang datang ke Afrika Selatan pada abad ke-19. Afrika Selatan sendiri juga dikenal sebagai the cradle of humankind atau tempat lahir umat manusia, karena diperkirakan sebanyak 40% hominid ditemukan di dalamnya. Selain itu, negara ini juga memiliki keragaman suku dan bangsa dengan berbagai bahasa dan adat istiadat. Pada masa kolonialisasi di abad ke-17, Afrika Selatan mulai dimasuki oleh golongan Eropa yang mencari kekayaan alam di dalamnya. Hal ini kemudian mengakibatkan konsekuensi sosial di dalamnya berupa sistem apartheid. Sistem ini merupakan sistem ketidaksetaraan antara penduduk kulit putih yang lebih diistimewakan dibanding penduduk kulit hitam. Selanjutnya adalah deskripsi keadaan penduduk di Namibia. Jadi, Namibia sendiri memiliki jumlah populasi penduduk sebanyak 2,54 juta jiwa manusia. Namibia sendiri merupakan salah satu negara dengan kepadatan penduduk terendah di dunia. Populasi Namibia juga cenderung tidak merata karena sebanyak 60% populasi tinggal di wilayah utara. Sementara itu, di wilayah selatan dan pesisir hampir tidak berpenghuni. Setidaknya terdapat 11 etnis yang ada di Namibia. Antara lain adalah Wambo sebagai etnis terbesar, kemudian ada Herero, Damara, Kavango, Himba, Nama, Tupnar, Rehebut, Colored People, Caprivian, Busman, Tuana, dan juga White People. Nah, pembagian manusia berdasarkan suku di Namibia ini merupakan hal yang sensitif bagi masyarakat di sana. Karena adanya sistem apartheid yang menyengsarakan sehingga masyarakat Namibia sendiri lebih sering menyebut diri mereka sebagai Namibian people. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi keadaan penduduk di Eswatini atau Swaziland. Jadi Eswatini sendiri memiliki jumlah populasi penduduk sebanyak 1,1 juta jiwa manusia. Negara ini juga memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, yaitu sebanyak 63% dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah. Swaziland atau Eswatini ini juga dikategorikan sebagai negara dengan penghasilan menengah ke bawah. Mayoritas penduduk Swaziland sendiri adalah etnis Swazi dan sejumlah etnis Zulu dan non-Afrika, White People, dan juga Afrikaner. Secara tradisional, masyarakat di dalamnya bekerja sebagai petani dan juga pengembala, namun saat ini sudah banyak masyarakat yang bekerja di sektor ekonomi formal dan juga di sektor pemerintahan. Swaziland juga menampung beberapa pemukim dari Portugis dan juga pengungsi kulit hitam dari Mozambik. Next. Berikutnya, saya akan mempresentasikan 7 unsur kebudayaan orang-orang suku Bantu. Yang pertama itu ada dari segi bahasa dulu. Nah, karena sub-suku yang ada di Afrika Selatan ini sangat banyak, kita mengambil 3 contoh sampel. Yang pertama itu ada di negara Afrika, kedua di Eswatini, dan terakhir di Namibia. Di Afrika, bahasa yang utama digunakan adalah bahasa Inggris. Ini merupakan pengaruh dari kolonialisasi yang dialami Afrika pada zaman penjajahan. Selain itu, bahasa asli mereka adalah penutur bahasa Zulu yang digunakan oleh suku Zulu di Afrika bagian selatan. Berikutnya adalah bahasa Afrikaans. Bahasa Afrikaans ini cukup unik karena merupakan akulturasi bahasa antara bahasa Zulu dan beberapa istilah dalam bahasa Zulu dan bahasa Belanda. Kenapa Belanda? Karena dulu sebelum Inggris menjadi pemegang kawasan di bagian Afrika bagian selatan, Belanda sempat mengkolonialisasi juga kawasan Afrika Selatan sehingga terjadi akulturasi bahasa di sana. Berikutnya ada pula Eswatini. Eswatini juga memiliki bahasa yang hampir mirip dengan bahasa subsuku Afrika Selatan, suku Zulu, yaitu bahasa Swazi. Selain itu juga Eswatini memiliki pengaruh di bahasa akibat kolonialisasi, sehingga Eswatini juga sebagian besar penduduknya mampu berbicara dalam bahasa Inggris.
Terakhir ada Namibia. Namibia juga memiliki subsuku turunan suku Zulu, yaitu suku Ovambo yang memiliki bahasa khas, bahasa Ovambo. Dan mereka juga bisa berbicara bahasa Inggris karena Inggris sempat mengkolonialisasi kawasan tersebut. Tetapi uniknya, Namibia merupakan satu-satunya negara di Afrika yang mana terdapat komunitas penutur bahasa Jerman di sana. Bahkan beberapa kelompok pedalaman pun juga bisa menggunakan bahasa ini karena Jerman dalam Scramble of Africa sebagai negara yang memegang wilayah yang sekarang dikenal sebagai Namibia. Yang berikutnya adalah dari segi ilmu pengetahuan. Dari segi ilmu pengetahuan, seperti yang sudah disinggung sedikit di awal, orang-orang suku Bantu ini dikenal sebagai orang yang mengenal sistem domestikasi hewan dan cocok tanam. Kenapa domestikasi? Karena mereka bisa menghidupi hewan-hewan ternak mereka dengan mencari air dari sungai. Tidak seperti di beberapa kawasan Afrika di bagian utara yang ada gurun Sahara dan Sahel, yang mana sangat tandus. Di wilayah Afrika bagian selatan ini terdapat pedalaman hutan, dan juga di sebagian Afrika bagian timur ada African Rift yang mana itu hutan yang sangat lebat dan juga ada aliran sungai di sana, sehingga mereka memungkinkan untuk melakukan domestikasi hewan dan kegiatan cocok tanam. Selanjutnya mereka juga dikenal sebagai peradaban yang mengenal astronomi. Mengapa demikian? Karena mereka ini ketika melakukan domestikasi, mereka mampu bercocok tanam, berternak, mereka melihat pola kapan hujan datang. Kalau hujan datang, mereka bisa melakukan cocok tanam, bisa melakukan panen, sehingga mereka dapat menentukan penanggalan, sehingga mereka sudah mengenal perubahan cuaca lewat fenomena astronomi seperti ini. Selain itu, mereka juga melakukan kegiatan nomaden. Kegiatan nomaden ini merupakan khasnya orang suku Bantu dan orang Afrika pada umumnya, karena orang-orang Afrika, karena resource-nya dan tantangan untuk hidup di sana sangat terbatas oleh kondisi geografis, mereka harus melakukan perpindahan agar mampu menemukan sumber kehidupan baru seperti itu. Dan mereka juga secara mata pencaharian yang ketiga dikenal sebagai pandai besi, karena di Afrika banyak ditemui tambang-tambang besi yang memiliki cadangan besi yang banyak. Ini memudahkan mereka untuk menciptakan kapak ataupun pisau untuk digunakan sebagai alat untuk memburu, sehingga kegiatan agrikultur dan ternak pun berjalan dengan baik. Itu juga menyebabkan orang-orang suku Bantu telah mengenal budaya ironing. Tapi pada perkembangan di era kontemporer sekarang, sudah jarang kegiatan berburu secara langsung seperti ini karena sudah dikenalnya sistem institusi negara. Jadi kegiatan ironing ini lebih digunakan untuk cindera mata atau upacara-upacara adat yang mendatangkan devisa pendapatan bagi negara-negara di Afrika Selatan lewat kegiatan turisme. Dari sistem religi, orang-orang Afrika di bagian selatan, orang-orang suku Bantu ini sebenarnya sudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran Abrahamik, baik Islam, Kristen, Protestan maupun Yahudi, karena pengaruh dari kolonialisasi di abad ke-14 hingga abad ke-19-an. Tetapi mereka ini punya keyakinan yaitu animisme dan menyembah roh-roh yang mereka sebut sebagai mulungu. Ini roh dari langit, tetapi mereka kadang menganalogikannya matahari, atau ada juga beberapa temuan artefak menganalogikannya sebagai bulan. Nah, ini kurang lebih penggambaran mulungu, roh dari langit. Ada yang menginterpretasikannya di belakang ini matahari, ada juga yang menginterpretasikannya ini sebagai bulan. Dia ini dianggap sebagai roh, matahari dan bulan itu dianggap sebagai roh karena mendatangkan sumber kehidupan seperti terjadinya cuaca, hujan, siang, dan malam. Nah, yang berikutnya adalah organisasi sosial. Kita juga membaginya secara per negara. Yang pertama Afrika Selatan. Afrika Selatan ini penduduknya terpengaruh oleh warisan kolonial sehingga menciptakan sistem segregasi rasialis, walaupun apartheid itu sudah dihapuskan, tetapi pengalaman-pengalaman memori itu masih ada bagi beberapa penduduk, terutama mereka yang mengalami opresi kalangan-kalangan pedalaman indigenous people di kawasan Afrika Selatan, sehingga mereka
secara sungkan untuk berbaur karena pengalaman yang mereka alami tersebut. Selain itu di kawasan Eswatini dibandingkan dengan Afrika Selatan maupun Namibia, Eswatini ini lebih konservatif, lebih reserve terhadap kultur dan sistem kebudayaannya karena mereka masih menggunakan sistem monarki absolut, patriarkis dan tribalisme kuat yang dipengaruhi oleh kebudayaan mereka yang mana menempatkan keluarga kerajaan itu sekaligus kepala pemerintahan, kepala negara dan kepala suku. Yang terakhir Namibia. Namibia ini dibandingkan Afrika Selatan dan Eswatini negaranya ini lebih cenderung stabil, mapan dan demokrasinya lebih baik dan lebih membaur. Hal ini disebabkan juga sistem kolonialisasi yang berbeda antara Jerman dengan Inggris yang mana Inggris saat itu menerapkan indirect rules jadinya masih ada politik segregasi dan eksploitasi juga. Sementara Jerman ini sebenarnya motif untuk melakukan ekspansi wilayah hanya sebatas kepada fungsi prestise. Tidak ada unsur untuk melakukan eksploitasi yang berlebihan, walaupun ada sebenarnya. Berikutnya, orang-orang Afrika Selatan. Ini udah sedikit dibahas apartheid, nanti juga akan dibahas oleh teman saya. Nah, Eswatini tantangannya masih berupa demokratisasi dan absolutisme raja yang masih sangat tinggi. Berikutnya dari segi teknologi sudah disinggung sedikit mengenai kemampuan mereka memanfaatkan besi untuk dijadikan alat untuk melakukan kegiatan rumah tangga seperti kapak untuk mengolah makanan, terus blade untuk berburu dan juga karena pengaruh globalisasi mereka ini sudah tidak terlalu menggunakan peralatan-peralatan sederhana ini untuk kegiatan rumah tangga. Mereka sudah menggunakan home appliance untuk kegiatan rumah tangganya sekarang. Dari segi kesenian, yang paling unik kita mengambil contoh yang dari Eswatini karena dari segi sampel populasi yang paling menonjol ini suku Bantu yang ada di Eswatini. Dia menggunakan ritual yang disebut Inkwala, yaitu yang melibatkan raja dan beserta keluarganya, pemuka agama dan masyarakat. Jadi di Inkwala itu sebenarnya acara puncaknya di satu hari, yang ketika raja dan beserta para suku, pemuka agama dan masyarakat turun untuk merayakan musim panen. Tapi sebenarnya Inkwala ini berlangsung cukup lama, sekitar hampir sebulan. Dan tujuan dari acara ini sebenarnya satu, mempersatukan antara raja dan juga masyarakatnya sekaligus berterima kasih kepada dewa-dewa mereka terhadap hasil panen. Dan dengan adanya Inkwala ini jadi menarik perhatian turis-turis dari luar untuk menyaksikan kebudayaan yang ada di Eswatini. Berikutnya deskripsi detail akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, yang sudah dijelaskan mengenai deskripsi suku bangsa. Kali ini saya akan menjelaskan secara detail deskripsi suku Zulu. Jadi suku Zulu ini berlokasi di KwaZulu-Natal, Afrika Selatan. Suku Zulu termasuk satu-satunya etnis terbesar di Afrika Selatan yang sekarang populasinya sudah sampai 11 juta jiwa. Kemudian bahasa yang mereka gunakan ini merupakan campuran dari dua bahasa, yaitu bahasa Swazi dan Xhosa, sehingga mereka menggunakan bahasa Nguni. Kemudian ada agama dan tradisi. Untuk kepercayaan tradisional mereka percaya kepada sihir, raja atau dewa-dewa yang ketika mereka ini terkena musibah, maka mereka yakin bahwa musibah tersebut datang dari roh-roh jahat yang mengganggu mereka. Lalu suku Zulu ini memiliki sebuah tradisi yang cukup unik karena perempuan-perempuan di suku ini melakukan tes keperawanan yang disaksikan langsung oleh raja
dengan menggunakan alat seperti bulu. Kemudian ada arsitektur rumah. Suku Zulu mempunyai desain rumah berbentuk seperti sarang lebah. Jadi atasnya itu bentuknya bulat kayak sarang lebah sebagai atap yang terbuat dari alang-alang. Kemudian bisa dari daun-daunan maupun dahan. Untuk lantainya sendiri itu terbuat dari campuran tanah liat dan kotoran sapi. Lalu ada mata pencaharian dan organisasi sosial. Nah, secara tradisional, masyarakat suku Zulu ini bermata pencaharian sebagai petani biji-bijian dan memelihara ternak. Kemudian ada organisasi sosial mereka yang menganut sistem patrilineal, di mana setiap rumah tangga mempunyai hak-hak atas ladang dan ternak mereka, tapi tetap di bawah otoritas laki-laki. Lalu suku Zulu ini punya produk olahan yang mereka olah. Seperti karena mereka ini memelihara ternak dan mengolah hasil ternak, maka sebagian besar dari olahan mereka ini terbuat dari daging dan susu. Nah, kemudian ada minuman yang telah difermentasi seperti amahewu, utiwala, serta makanan seperti bubur isi dede dan putu. Lalu untuk ada pakaian tradisional, untuk pakaian tradisional sendiri di suku Zulu ini laki-laki menggunakan beberapa atribut yang mempunyai fungsi masing-masing. Seperti ada mkele itu seperti ikat kepala, lalu ada amambata, terus ibesu, umcedo, dan imbadada. Lalu untuk perempuan ini cukup unik karena disesuaikan dengan status pernikahannya. Jika perempuan itu masih lajang, maka perempuan tersebut menggunakan pakaian dengan banyak manik. Tapi untuk yang sudah menikah, mereka menggunakan baju-baju yang tertutup, lebih tertutup daripada yang masih lajang. Bisa di next. Suku selanjutnya yaitu suku San. Nah, suku San sendiri ini termasuk salah satu suku asli dari Afrika Selatan dan sudah mendiami sekitar 20.000 tahun yang lalu. Populasi suku San ini tersebar di 5 negara seperti Botswana, Namibia, Afrika Selatan, Angola, dan Zimbabwe. Untuk lokasinya sendiri, karena suku San ini masih hidup dengan nomaden, jadi bisa ditemukan di beberapa lokasi. Seperti kawasan Gunung Kalahari, perbukitan Sodilo, Botswana Utara. Lalu suku San ini mempunyai sistem religi yang percaya kepada dewa-dewa, arwah leluhur, namun sebagian mereka juga memuja bulan. Lalu mereka mempunyai makhluk spiritual yang mereka percayai, yaitu Kagen atau dewa penipu. Nah, untuk bahasa sendiri, mereka menggunakan bahasa yang cukup unik karena mempunyai ragam dialek dengan karakteristik berbunyi klik, klak, klik, klok, dengan simbol tanda seru atau garis miring. Untuk sistem mata pencaharian, mayoritas suku San ini merupakan pemburu pengumpul. Jadi mereka ini mempunyai keahlian berburu, menggunakan panah dan memberi racun untuk memburu mangsa. Dan kemudian mereka juga mempunyai ilmu pengetahuan untuk mengkategorisasikan tanaman dan obat-obatan. Lalu ada tarian yang cukup unik yang dipunyai suku San ini, terutama ketika mereka melakukan upacara ritual pemujaan roh seperti itu. Jadi ada namanya tarian kesurupan. Gimana sih tariannya ini? Jadi tabib tradisional itu yang sudah dirasuki itu menari sambil berjam-jam.
naik jam-jam, kemudian meninggalkan tubuhnya untuk terhubung dengan leluhur dan hewan sesembahan. Jadi next. Ya, sekarang untuk fokus kajian. Nah, seperti yang kita tahu, masyarakat Afrika Selatan pada zaman dahulu tidak pernah lepas dari sejarah politik apartheid. Seperti yang telah dibahas teman saya sebelumnya, politik apartheid sendiri adalah sebuah sistem yang mengkotak-kotakan masyarakat berdasarkan warna kulit, dengan orang kulit putih sebagai penguasa dan orang kulit hitam sebagai orang yang dikuasai. Kenapa bisa? Pada tahun 1984, Partai Nasionalis yang beraliran ultranasionalis memenangkan pemilu. Karena hal inilah mulai timbul tindak kekerasan terhadap orang kulit putih, terhadap orang kulit hitam, dan diskriminasi. Namun pada tingkat lebih tinggi lagi, diskriminasi ini tampaknya sudah diresmikan dalam undang-undang. Nah, puncaknya sendiri berdirilah struktur Legislation Act tahun 1949, di mana semua penduduk Afrika Selatan didaftar berdasarkan rasnya. Nah, setelah berlakunya undang-undang tersebut, mulailah politik segresi dijalankan. Dengan bantuan Self-Government Act, mulai dibuat gitu-gitu bagi kaum kulit hitam dengan maksud menghilangkan hak-hak mereka untuk memilih dalam sistem politik Afrika Selatan. Nah, perlawanan terhadap sistem apartheid ini kemudian dilakukan oleh National Congress bersama South African Community Party and Pan-African Congress. Kemudian ANC ini membentuk aliansi untuk melawan pemerintahan apartheid di Afrika Selatan. Lanjutnya. Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, dapat diambil kesimpulan dalam 4 aspek. Yang pertama dari aspek masyarakat sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, masyarakat dari Afrika kawasan Selatan berasal dari kelompok masyarakat Bantu yang kemudian menurunkan sub-sub suku seperti suku Zulu dan suku San. Tidak hanya itu, masyarakat di Afrika bagian selatan dengan 3 negara yang menjadi fokus bahasan kami memiliki keadaan masyarakat yang berbeda-beda seperti Afrika Selatan dengan keadaan demokrasi yang masih rendah, Eswatini yang masih dengan demokrasi yang cenderung menengah dengan kehadiran ranah masyarakat yang berbeda-beda, dan juga dengan Namibia yang sudah memiliki demokrasi yang baik dengan adanya masyarakat yang semakin berbeda-beda dan homogen. Yang kedua, secara ekonomi, mata pencaharian masyarakat di Afrika bagian selatan sendiri cenderung dominan di bidang agrikultur dan ternak. Hal ini juga didukung dengan kehidupan masyarakat yang menaruh fokus dalam domestikasi hewan untuk kehidupan sehari-hari. Dan ini juga dipengaruhi budaya produksi alat besi atau ironing yang kemudian mendukung mata pencaharian masyarakat sendiri. Namun seiring berjalannya waktu di era kontemporer, mata pencaharian masyarakat sendiri mulai menaruh fokus pada aspek-aspek seperti pariwisata dan juga pertanian. Yang ketiga, secara lingkungan, kawasan Afrika Selatan sendiri memiliki banyak garis-garis pantai yang dibatasi pelabuhan-pelabuhan alami. Hal ini juga mendukung kehadiran masyarakat yang menganut kehidupan peradaban sungai di masa lalu. Yang keempat, agama dan budaya. Mengikuti sejarah kawasan Afrika Selatan sendiri, agama masih memiliki banyak corak animisme dan dinamisme. Namun seiring berjalannya waktu, sudah mulai menganut agama-agama Abrahamik seperti Kristen, Islam, dan juga Yahudi. Dalam budayanya sendiri memiliki banyak corak budaya tarian yang dapat dilihat melalui tradisi-tradisi upacara yang dilakukan dan dihiasi dengan budaya-budaya tersebut. Dan juga keadaan budaya di Afrika Selatan masih memiliki banyak pengaruh dari sejarah politik apartheid. Sekian dari kelompok kami.
Kurang dan lebihnya kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih.